dasar hewan uji mencit dengan dosen pengampu Ibu Dina Mayasari, SPAM MSI Apoteker. Izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tasya Octavia Sejabat dan teman saya Amanda Lestari, Samsa Kaira, Santa Mariani Sregar. Misal Natali Situmorang. Tahan dulu, Jangan Baine. saksikan video kami. Sebelum melakukan praktikum, siapkan dulu alat dan bahannya. Untuk tempatnya ada kandang plastik yang sudah berlubang dan botol minum. Lalu untuk bahannya, siapkan serbuk kayu sebagai alas kandang dan pakan biji-bijian. Terakhir, untuk alat-alatnya siapkan papan fiksasi, jarum pentul, gunting, pinset, serta spit dan sonde oral. Pemilihan mencit memilih mencit yang sehat, aktif, tidak cacat, berbulu bersih, berumur 3-6 minggu dan memiliki berat badan 20-35 gram. Cara pemegangan mencit. Yang pertama, pegang pangkal ekor mencit dan biarkan mencengkram di permukaan yang kasar. Yang kedua, elus mencit agar tenang. Yang ketiga, jepit kulit tengkuk dengan ibu jari dan telunjuk. Jika mencit aktif dan sehat, mencit siap digunakan sebagai hewan uji. Pemeliharaan mencit. Nomor 1, mencit diaklimatisasi selama 7 hari dengan pakan reguler dan air minum. Kedua, mencit dipelihara pada suhu kamar dengan siklus cahaya 14/10 kelompok 1 dan 10/14 kelompok 2. Nomor 3, gunakan serutan kayu sebagai alas untuk menyerap kotoran dan bau. Nomor 4, berikan pakan pelet berprotein 20-25% secara ad libitum. Yang kelima, sediakan air minum bersih menggunakan botol khusus dengan nepel. Yang keenam, bersihkan kandang dan ganti alas minimal 2 kali seminggu untuk menjaga penumpukan amonia. Pemberian oral. 1. Mencit diangkat dengan cara memegang ekor ke arah atas dengan tangan kanan, lalu letakkan mencit di permukaan yang kasar. Biarkan mencit menjangkau atau mencengkram alas yang kasar. 2. Kemudian tangan kiri dengan ibu jari dan jari telunjuk menjepit kulit tengkuk mencit seerat atau setegang mungkin. 3. Ekor dipindahkan dari tangan kanan, dijepit antar jari kelingking dan jari manis tengah tangan kiri. Dengan demikian, mencit telah terpegang oleh tangan kiri dan siap untuk diberi perlakuan. 4. Cairan obat diberikan dengan menggunakan sonde oral. Sonde oral ditempelkan pada langit-langit mulut atas mencit, kemudian perlahan-lahan dimasukkan sampai ke esofagus dan cairan obat dimasukkan. Pemberian obat secara subkutan. Pertama, angkat ekor dan biarkan mencit mencengkram permukaan yang kasar. Yang kedua, jepit erat kulit tengkuk memakai ibu jari dan telunjuk. Yang ketiga, kunci ekor mencit di antara jari manis dan kelingking. Keempat, kunci ekor mencit di antara jari manis dan kulit tengkuk diangkat, kemudian obat disuntikkan secara subkutan menggunakan spit 1 mili dengan jarum 27 gram atau 0,4 mg. Penyuntikan juga dapat dilakukan pada bagian punggung tikus. Pemberian obat secara intravena. Pertama, angkat ekor dan biarkan mencit mencengkram permukaan kasar. Kedua, jepit erat kulit tengkuknya memakai ibu jari dan telunjuk. Ketiga, kunci ekor mencit di antara jari manis dan kelingking.
keempat, kulit paha diiris tipis untuk menyingkap vena, lalu jarum ditusukkan dengan sudut 10-15 derajat. Setelah ada darah di spuit, obat didorong perlahan lalu jarum dicabut dan bekasnya ditekan agar tidak berdarah. Intravena femoralis mencit adalah penyuntikan obat secara langsung ke pembuluh darah paha. Pemberian obat intramuskular. 1. Angkat ekor dan biarkan mencit mencengkram permukaan kasar. 2. Jepit erat kulit tengkuknya memakai ibu jari dan telunjuk. 3. Kunci ekor mencit di antara jari manis dan kelingking. 4. Obat disuntikan pada paha posterior dengan jarum suntik nomor 24. Pemberian obat secara intraperitoneal. 1. Angkat ekor dan biarkan mencit mencengkram permukaan kasar. 2. Jepit erat kulit tengkuknya memakai ibu jari dan telunjuk. 3. Kunci ekor mencit di antara jari manis dan kelingking. 4. Saat penyuntikan, posisi kepala dibuat lebih rendah dari abdomen. Jarum disuntikan dengan sudut sekitar 30 derajat pada area sedikit lateral dari garis tengah untuk menghindari kandung kemih dan tidak terlalu tinggi agar tidak mengenai hati. Pengorbanan mencit. Mencit dipegang pada ekornya dan ditempatkan pada permukaan yang dapat dijangkaunya. Saat mencit meregangkan tubuh, tengkuk ditahan menggunakan batang logam. Kemudian, ekornya ditarik dengan kuat hingga terjadi dislokasi leher. Setelah itu, mencit diletakkan pada kardus dan ditahan menggunakan jarum pentul. Lakukan pembedahan untuk mengambil organ. 1. Jantung. Mengamati potensi perubahan struktur, warna maupun pendarahan atau kongesti akibat distribusi sediaan melalui sirkulasi darah. 2. Paru-paru. Memeriksa adanya kelainan jaringan seperti penumpukan cairan atau edema, juga pendarahan akibat efek sistemik. 3. Hati atau hepar. Sebagai organ metabolisme utama, hati diamati untuk melihat potensi diskolorisasi atau perubahan warna, pembengkakan atau kerusakan sel. 4. Lambung. Menilai tingkat iritasi, erosi, atau pembentukan tukak pada lapisan mukosa, khususnya pada pemberian secara oral. 5. Usus halus. Mengamati integritas saluran pencernaan bagian atas, tingkat penyerapan sediaan obat, serta tanda-tanda inflamasi atau iritasi pada mukosa usus. 6. Usus besar. Memeriksa kondisi saluran pencernaan bagian bawah, penumpukan sisa eliminasi, serta ada atau tidaknya pendarahan dan pembengkakan pada dinding usus. 7. Ginjal. Sebagai organ ekskresi utama, organ ginjal kanan dan kiri dievaluasi terkait ukuran, konsistensi, serta indikasi nefrotoksisitas. 8. Limpa. Mengamati respon sistem imun tubuh hewan uji yang ditunjukkan melalui perubahan ukuran maupun massa organ. Demikian video yang bisa kami paparkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Goodbye.